semakin saya perhatiin kok ini kayaknya saya disuruh ada dorongan lah untuk jalanin gitu loh. Saya seumur-umur nggak pernah roadshow, saya biasa main kandang aja. Kalau bisa dibilang saya ini dulu dibilangnya tuh leader hantu, ya. Cuman tahu nomornya nggak bisa lihat orangnya, gitu. Jadi cuman ngajak-ngajak buy online aja lah, ya. Baru ini aja saya berani turun. Kenapa saya nggak berani turun di project-project sebelumnya? Karena saya tahu pasti ada ujungnya, ya. Investasi sekuat apapun, apalagi ngasih bunga 10, 20, 30% pasti mati. Ya, kita mau ngomong secanggih apapun dia olah dana kita itu pasti akan mati. Ya, makanya kenapa alasannya bank cuma berani kasih 1 tahun 8%, 9%. Kalau memang benar ada menghasilkan 30, 40, 50% sebulan, bank udah ambil duluan itu. Kenapa dia kasih kita segitu? Itulah yang dulu saya nggak pelajari. Saya berpikir, oh orang nawarin saya trading, oh ya trading bisa untung, benar bisa untung 100% dalam 1 hari bisa. Tapi kita bisa kalah 1000%, aneh nggak loh? Hah? Ya modal kita 100% bisa menang 100%, tapi kalahnya bisa 1000%. Ya rumah dijual, mobil dijual, semua lah akhirnya. Padahal awalnya main cuma $1000 karena panas. Ya, nah begitulah. Saya waktu itu hilang semua itu gara-gara itu. Awalnya saya nggak pernah punya beban apa-apa, akhirnya jadi rumah nggak ada, semua hilang. Ya dari situ saya meninggalkan dunia trading. Saya ini aslinya basicnya trader. 2 tahun saya trading. Mau trading kripto, trading forex, aku tahu rumusnya semua lah. Tapi tetap aja hancur pasti. Ya kehancuran saya paling buruk itu di 2019 saya kalah trading itu kurang lebih sekitar 16 miliar. Ya 16 miliar habis itu saya benar-benar udah nggak bangun lagi. Ya sampai ini. Ya. Jadi dari situ saya mencoba awal. Saya nggak merasa saya harus bisa. Saya juga nggak terpikir sih bakal serame ini sekarang. Ya karena banyak sebenarnya halangan yang saya dapati di awal, karena waktu itu kebetulan juga pas awal-awal Januari saya mau jalan, banyak platform lain lagi baru bertumbangan itu. Jadi leader-leader, member-member semua pada nggak ada duit. Ya jadi jalannya setengah mati. Cuman saya yakinin aja lah. Jadi awal orang join 200 nggak ada yang 1000-an lah. Jarang lah ada beberapa yang 1000-an. Cuman dari situ saya berpikir kayaknya ini memang programnya. Saya jadi berpikir ini sama kayak OVO ya, OVO ya, startup ya. Jadi nggak peduli mau orang join berapa, yang penting viralkan dulu. Waktu itu yang saya pegang. Awalnya kalau dulu sebelum saya main DVD, biasa saya cari kakap-kakap yang mau 10.000 lah, pokoknya yang kecil-kecil saya nggak terlalu ladenin lah, karena pengen cepet kaya ya. Semua orang pengen cepet kaya ya. Nah, cuman DVD ini saya rubah mindset saya. Ya, karena perusahaan bagus menurut saya itu harus bersinergi dengan komunitasnya. Ya, kalau perusahaannya bagus, komunitasnya hancur, nggak ada gunanya. Perusahaannya hancur, komunitas bagus, itu bisa membantu, sangat membantu. Jadi sebenarnya harus bersinergi. Makanya yang saya terapkan awal itu strategi pasukan semut kalau saya ngomongnya. Ya, orang yang join 200 tapi banyak dibandingkan orang yang join miliaran tapi 1 orang. Jadi saya selalu ngomong teman-teman, kita nggak usah takut tawarin orang yang join 200, jangan berkecil hati, karena saya pun mulainya sama. Tim saya di awal itu semua pasukan semut. 200 leader besar saya yang sekarang saya pegang itu paling maksimal modalnya 1000, nggak ada yang di atas itu. Tapi sekarang kalau ditanya mereka pendapatannya berapa, ya satu hari udah pasti 5-6 juta ke atas. Nggak ada yang di bawah segitulah. Ya, cuman ingat ya, hambatan kalian ini akan banyak setelah kalian di sini. Hambatan yang utama, godaan platform-platform lain. Ya, ingat, platform lain itu kalau memang tidak menawarkan bisnisnya jangan dipegang. Itu akan menghancurkan kalian semua. Saya udah ngalamin, makanya saya bisa ngomong gitu. Ya, kalau memang nggak menghancurkan kita, menghancurkan teman-teman kita. Yang awalnya teman jadi musuhan, yang awalnya dekat jadi nggak ngomongan. Itu sekarang platform yang lagi rame-ramenya, banyak lah. Hampir tiap hari itu 20-30, kalau di Jakarta mungkin satu hari ada 100 kali yang baru. Entah A, B, C, koin lah, trading lah, apapun banyak. Ya, nah saya kasih tahu ya, kita bukan main kripto. Kalian harus paham.
yang kita jalanin ini startupnya, perusahaannya, ya. Kripto ini hanya alat aja, alat bayar gitu loh. Kayak saya misalnya kerja sama perusahaan luar negeri, kebetulan bosnya punya USD, bayar saya USD. Kebetulan bosnya punya Singapura dolar, bayar saya pakai Singapura. Hanya alat aja, ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek jelasin ke orang nih, koin ini nanti naik kamu simpen, nggak perlu. Pokoknya kita dibayar tahu jual, dibayar jual, ada barang jual. Karena memang kita membeli itu, ya. Perusahaan nih kasih promo ini cuman biar nama Vidi ini kedengaran. Sebenarnya mereka lagi mau bangun ekosistem loh. Nah, nanti Vidi ini salah satu mata uangnya Vidi, perusahaan Vidi. Nanti akan banyak, bukan cuma Vidi aja, ada RCC lah, ada Riges lah, kita nggak tahu kedepannya apa aja, ya. Jadi buat teman-teman di sini, kalau tadi saya udah jelasin, jangan khawatir kalau di sini ini akan seperti platform-platform yang lain. Ya, karena tujuan mereka itu dari awal jelas mereka mau bisnis beneran. Kalau mereka mau nipu, dari 2017 pertama kali mereka mau launching Vidi, mereka sudah cari kita. Nggak perlu nunggu 2 tahun. Konteks semua brand-brand tadi yang kalian lihat itu, nggak perlu capek-capek kerjasama. Itu bayangkan berapa uang yang mereka bangun untuk bangun infrastruktur sama fundamental perusahaannya. Banyak pasti, bener nggak? Kita lihatlah brand-brandnya itu bukan brand-brand yang kayak brand-brand lokal itu ya, brand-brand yang benar-benar high class dan internasional. Lamborghini, Maserati, Louis Vuitton, itu tasnya aja harganya berapa itu? Bener ya? Ibu-ibu pasti tahu lah ya, merek-merek itu ya. Tahu doang. Nah, nggak apa-apa, nanti di Vidi bisa beli. Amin. Ya. Jadi sebenarnya di Vidi itu mudah. Kita ini anggap aja, kita nggak usah malu anggap kita sales. Saya berapa kali ditanya orang, kerjaan kamu apa? Aku sales Vidi. Ya, jadi kita memang aslinya memang kita itu hanya sales sebenarnya. Cuma sales yang zamannya modern, bukan yang nenteng-nenteng barang lagi, bukan yang datang door to door apa enggak. Kita jualannya di restoran, di kafe, tempat nongkrong, acara BOP seperti itu. Ya. Nah, tujuan jualan ini apa? Kita mau nipu orang? Enggak. Ya. Kita malah pengen, seneng nggak sih kalau kita nih, komunitas kita nih bisa sukses semua? Pasti seneng. Saya sampai hari ini jalan, saya lihat banyak teman-teman saya yang tiarap sekarang mereka bisa beli motor, bisa beli mobil, nggak kekurangan selama corona ini. Saya jujur itu yang paling happy buat saya. Bukan masalah saya dapat berapa gitu loh. Makanya saya banyak buang uang ke tim itu karena saya suka lah lihat teman-teman happy. Kalau saya mau serakah mungkin saya punya uang lebih banyak lagi sekarang. Tapi saya nggak mau. Saya maunya ini kita sama-sama bisa sukses. Tapi kesuksesan ini nggak bisa cuma saya sendiri yang berusaha. Ya, nggak bisa cuma teman-teman di awal ini yang berusaha. Kekuatan kita terbatas. Ya, kita butuh semua bergandengan tangan, gotong royong. Ayo kita sebarkan virus ini. Karena kalau sendirian ada batasannya, nggak akan sanggup. Satu Indonesia ini 270 juta penduduk. Berapa ratus ribu pulau saya nggak tahu. Bener nggak? Kalau kita semua mau fight sendiri dari Sabang sampai Merauke, mungkin kita mau bertahun-tahun pun belum tentu bisa gitarin satu Indonesia. Bener nggak? Jadi itulah kenapa saya selalu pesan ke teman-teman semua, ayo kita sama-sama bangkit di sini. Karena peluang nggak akan datang berkali-kali. Saya ambil keputusan saya sekarang mau fokus di Vidi, mungkin makan waktu 2-3 tahun untuk bangun atau 5 tahun. Saya sudah minta izin di sini saya. Tahun-tahun ini saya akan jalan pulang bilang. Karena saya punya kesempatan untuk pensiun di sini. Memang real saya sudah punya target saya mau pensiun di sini. Makanya saya kemarin sempat nggak pulang hampir 6 bulan, bareng sama Bastian juga. Padahal Bastian ya punya anak juga, 5 anaknya. Ya, Sini udah. kita benar-benar jadi Bang Toib. Yang penting duit pulang. Ya, yang penting duitnya pulang. Ya, jangan sampai duitnya pulang ke yang lain. Ya. Jadi saya cuman berharap teman-teman di sini yang takut untuk menjalankan, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Pelajari, jangan malu bertanya. Apa yang membuat kalian ragu? Apa yang membuat kalian nih nggak berani sharing ke orang? Ya, kalau misalnya yang sudah punya keinginan untuk jalanin, jangan takut untuk bikin acara seperti Bumia lah.
Bukan orang network, tapi gayanya orang network yang udah 5-10 tahun di network. Ya, maksudnya kita harus mendorong diri kita. Kalau nggak kita nggak akan jadi. Kayak saya gitu, sebelum VD, saya nggak pernah kayak gini nih. Gemeteran liatnya. Bener. Tapi setelah di VD ya mau nggak mau kita belajar, baru kita bisa upgrade. Bener nggak? Manusia itu harus terus belajar biar bisa upgrade. Jadi saya sering mendorong teman-teman ini, kamu kenapa nggak bikin acara kalau memang kalian sudah punya banyak komunitas ya? Maksudnya kan acara ini bukan yang formil amat gitu loh. Tinggal nongkrong di satu tempat, undang-undang teman, ngobrol-ngobrol, minum-minum, ya nggak join ya udah, anggap kita traktir nyumbang gitu loh. Mahal, ya. Itu aja sebenarnya yang kita kerjakan. Jadi nggak susah. DVD ini gampang, jadi kita nggak perlu takut. Ada kadang-kadang yang chat ke saya ngomong gini, saya mau jalanin tapi saya takut. Takut apa? Takut nanti saya dikejar-kejar orang. Belum jalanin, belum ngajak aja udah takut dikejar-kejar orang. Mendingan tidur di rumah, bener nggak? Namanya kerjaan pasti semua ada resikonya. Kita keluar dari rumah aja ada resikonya kok. Cuman kita lihat dong resikonya, kalau resikonya 99%, 1%-nya berhasil ya kita tinggalin. Tapi kalau resikonya cuma 20%, kemungkinan berhasil 80%, kita kalau nggak mau ambil, bodoh namanya. Karena apa? Bisnis aja, dagang, itu resikonya 50-50 loh, bener nggak? Iya. Ada nggak yang buka toko di sini? Ada ya? Ada yang udah buka toko terus bangkrut nggak? Saya salah satunya sebenarnya. Makanya saya pindah ke network. Ya, saya kerja dari 2005 ya. Saya kuliah di Australia. Berharap pulang bisa kerja bergengsi. Taunya nggak bisa. Akhirnya jadi buka toko juga, dagang lah ya. Dari 2003 sampai 2005 sampai 2016 saya dagang buka toko konvensional. Puji Tuhan, selama berapa tahun itu saya nggak bisa beli apa-apa. Ya, rumah nggak kebeli, mobil nggak kebeli, yang ada listrik, pegawai, gaji, telat, wah pokoknya hancur-hancuran lah. Jadi saya anggap saya buang waktu saya itu udah lama. Akhirnya makanya di 2017 saya benar-benar ambil langkah nekat lah ya. Semua saya tinggalin, saya masuk ke dunia network. Ya, kenapa akhirnya saya berani? Karena saya sebenarnya mama saya itu salah satu leader yang lumayan besar di Indonesia. Dan dia sudah hidup dari network itu dari tahun 2000 berapa mama? 2000-an lah. Ya, 97 sampai sekarang. Aku lihat dia nggak dagang tapi kok kebeli rumah, apartemen, ini itu. Saya dagang malah nggak beli apa-apa gitu loh. Ya, akhirnya saya memberanikan diri dan ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Saya anggap yang saya sempat gagal itu uang sekolah. Wajar, semua kita perlu belajar. Benar nggak? Tapi semakin kita kesini kita harus makin tahu mana yang bodong, mana yang benar, mana yang bisa menghasilkan, mana yang nggak bisa menghasilkan. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya cara paling gampang saya itu dari awal saya terus belajar. Sampai hari ini pun saya terus belajar. Saya kalau ada waktu saya sering Google cari tahu apa sih video Google lah. Jangan bosan untuk belajar. Karena itu yang akan jadi salah satu kekuatan kalian juga kalau kalian lagi mau ajak orang. Ya. Banyak orang yang kadang-kadang nggak menguasai materi sudah main aja. Yang ada, karena selama saya roadshow ini saya banyak ketemu orang-orang yang bilangnya, waduh saya udah dikenalin video dari Desember, saya udah dikenalin ini, tapi semua cara jelasinnya sama. Akhirnya mereka nggak berani main gitu. Ya, jadi pinter-pinterlah edukasi, terus jangan patah semangat. 1-2 bulan pertama itu berat. Karena kalian lihat teman-teman yang lain sudah satu hari kayak begini lah, berapa dolar sih punya? 300 ya, $200 ya. Kalian mungkin melihat tuh jauh mau dikejar nih, hari ini aku masih $7. Jangan seperti itu. Saya waktu awal jalan pun sama. Saya $10, saya lihat nomor 1 global kita itu udah di atas 10.000. Berapa kali lipat itu coba? Saya sampai sempat kepikiran apa bener saya bisa kejar gitu loh, ya. Ternyata setelah saya jalanin, saya sudah sepertiga jalannya. Enggak, udah setengah, lebih lah. Ya. Saya sekarang di angka hampir 100 juta per hari. Wow. Ya, 150 juta. Ya. Itu bisa dikejar. Jadi jangan takut. DVD ini bukan berarti siapa yang duluan dia akan kalah. Dan saya juga sekarang lagi posisi terkejar sebenarnya. Ada salah satu leader saya yang dari saya. Pendapatan dia satu hari itu sekitar 60-70 juta. Rob Riza. Dia padahal gabung sebelum
dia baru dari online. Kalau dia sudah turun offline, saya yakin saya pasti juara. Ya, jadi kalian nggak usah minder, nggak usah khawatir. Cuma 1-2 bulan pertama aja berat. Itu yang saya rasakan waktu itu. Tapi setelah bonus kita udah di atas 20, 30, 40 dolar, itu udah enak. Kita udah gampang ngertiin orang, ajak orang juga lihat gaya hidup kita udah berubah. Ya tadi ya, Pak siapa tadi yang cerita ke saya? Oke. Nah, orang kaget lihat dia kok gaji dia 1 juta lebih bisa beli sepatu Adidas katanya. Nah, benar. Kita harus pakai gaya itu untuk membuktikan, bukan cuma ngomong aja. Ya, jangan kita bilang oh saya jalanin video, tapi kalau mau traktir makan suruh bayarin bill, takut gitu. Orang males. Kita harus berusaha jadi orang dermawan lah. Biar orang bisa lihat kalau memang kita menghasilkan banyak. Ya, oke. Sekian aja dari saya. Selamat semua. Saya berharap mungkin beberapa bulan lagi setelah acara nanti saya datang ke Mojokerto bisa lebih ramai. Ya, 500.000 orang. Ayo kita. Oke, terima kasih Om Jo, luar biasa ya. Jadi kita sudah tahu sejarahnya Om Jo yang begitu luar biasa. Mulai dari juga tidak ada, mulai dari hanya 1.000 ya. Jadi kalau sekarang kita bisa main 1.000 dan bisa lebih, kita pasti jauh lebih bisa, betul? Nah, jadi ada 2 langkah kunci sukses di VD. Pertama adalah pastikan Anda jadi V1, itu penting. Ya, VD itu peringkat dimulai dari V1. Kita nggak usah kita boleh berangan-angan untuk yang jadi V5 supaya bisa seperti ini. Nah, ya kan? Tapi kunci yang paling simpel adalah kita coba pastikan kita jadi V1 dulu. Cari tahu persyaratan jadi V1 itu apa. Ya, kita kuasai bahan bahwa kita pasti bisa menjadi V1. Itu yang paling utama. Nah, supaya jadi V1 apa? Persyaratannya apa? Ayo. Bukan. Jadi V1 itu persyaratannya apa? Anggap Anda sudah member. Punya 3 kaki berapa? 10.000 ya kan? Itu umum. Nah, kita cari informasi. Sekarang lagi promo 3 kaki 8.000. Nah, itu lumayan, betul nggak? Selisih 2.000, ya kan? Nah, jadi 8.000. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan 8.000? Pertama adalah, coba kalau ada seperti tadi kata Om Jo, kita ada waktu senggang, coba kita pelajari VD. Kita kuasai, kita belajar lagi. Supaya ketika kita bicara sama orang, semuanya kita tahu, betul? Orang nanya, kita caranya, kita kuasai sistemnya, kuasai produknya, kuasai teknologinya, semua bahan kita kuasai. Kalau kita kuasai, kita sudah gampang kita sharing, ya. Kita share kepada siapapun tanpa pandang bulu, ya. Kenapa? Karena VD ini juga mulai dari pertama semuanya join 200 katanya Om Jo, betul ya? Jadi mulai dari 200 saja. Dan di sini kita ngajak orang juga nggak perlu khawatir. Kita kan tadinya menjelaskan kita hanya berdagang, betul nggak? Kita hanya jualan. Kita ajak mereka jualan supaya apa? Mereka ikut jual dan mereka dapat keuntungan, ya kan? Nah, dan di sini kita yang menarik adalah kita berjual barang yang pasti laku. Jadi jangan khawatir. Nah, banyak pedagang tutup karena apa? Karena dagangannya belum tentu laku. Kalau di sini pasti laku nggak? Pasti laku. Jadi nggak perlu khawatir, itu yang pertama. Yang kedua, DVD bukan member baru, uangnya buat bayar member lama, bukan seperti itu. Kita selama ini khawatir kan, takut seperti itu kan. Member yang lama masuk, bayar ke member baru. Sehingga nanti nggak ada member lagi. Balik. Nggak? Member lalu join untuk bayar member lama. Ya, ternyata Om Jo konsentrasinya sangat bagus. Ya kan, jadi di sini kita nggak perlu khawatir, bukan seperti itu. Kenapa? Di sini kita ngajak orang walaupun tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kita mendapatkan percepatan, betul ya? Jadi semakin kita ngajak tim kita semakin besar, 1.000 menjadi 3.000 bukan satu tahun lagi, hanya 1 bulan. Kalau perlu 1 hari ya. Nah, jadi ingat itu. Pertama, pastikan Anda V1, itu penting ya, kasih catatan Anda V1. Langkah kedua, pastikan 3 jalur jaringan Anda. Ingat,
pilih 3 orang yang kita dampingin ya. 3 jalur jaringan Anda, bantu mereka jadi V1. Caranya, kasih tahu caranya gimana mereka jadi V1. Ya kan? Kita bantu mereka supaya jadi V1. Nah, ketika mereka jadi V1, ajarin mereka sama seperti apa yang kita lakukan. Ya, nanti coba kita bikin sistem supaya nanti semuanya seragam. Karena kunci kesuksesan dari para VD hanya jadi V1 yang pertama. Ya kan? Kalau semuanya V1, Anda jadi V2 nggak? Kalau semua sudah jadi V2, Anda jadi V3. Kalau semua V3 lama capai V5. Jadi kuncinya hanya pastikan Anda V1, pastikan 3 jalur Anda V1. Yang ketiga, pastikan jaringan Anda melakukan hal yang sama seperti Anda. Hanya itu aja, simple. Oke? Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan untuk next trip-nya kita lebih dahsyat lagi. Kalau perlu kita acara 1.000 orang, siap nggak? Nah, kalau perlu kita hadirkan Matthew kalau sudah buka. Kalau 1.000 orang Matthew mau datang. Kalau begini kan Matthew datang kan malu ya kan? Nah, jadi kita pastikan Matthew pun bisa hadir ke Mojokerto ya. Jangan Mojokerto, Matthew bisa datang. Yang penting kita tingkatkan. Matthew lebih senang lihat banyak orang daripada banyak omset. Semuanya 200 ya kan? Nah, itu luar biasa. Oke, terima kasih. Hari ini kita cukup sampai di sini. Mungkin kita mau sharing-sharing, silakan. Terima kasih, selamat sore dan sukses untuk semuanya. Mantap. Oke.